Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati buat sahabat-sahabat Bung Cokra semua nih. Aduh, baru bikin video lagi sahabat. Bulan puasa ini, aduh, males-males bikin video. Aduh, ini aja ya terpaksa sahabat ya, karena udah lama gitu nggak bikin video. Terus ada yang nanya juga gitu terkait nikah siri gitu. Jadi karena memang banyak banget sekarang itu sahabat ya, kasus nikah siri gitu sahabat. Aduh, namun sebelumnya saya sapa dulu nih sahabat semua nih. Gimana puasanya sahabat nih? Aduh. ah Bulan puasa sahabat ya, lemes aduh, lemes banget sahabat. Bulan puasa, aduh, kayaknya mau bikin video aja males banget. Nggak sempet gitu ya, males ya apa gitu, hawanya tuh beda gitu kalau bulan puasa itu sahabat. Nah, gimana nih sahabat Bung Cokra semua puasanya nih, lancar semua apa ada yang bolong-bolong? Waduh, bolong-bolong kayak sabun aja bolong. Sahabat, jadi terkait masalah nikah siri sahabat ya, kembali lagi ke nikah siri. Jadi yang namanya nikah siri itu adalah sebuah nikah yang sah menurut agama akan tetapi tidak resmi di mata hukum negara, tidak legal gitu. Hukumnya gimana? Jadi hukumnya ya boleh-boleh saja gitu, orang itu nikah. Yang namanya nikah itu kan ibadah gitu. Hukumnya ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang nikah siri. Dulu memang ada peraturan atau regulasi kita yang melarang dengan adanya tindakan nikah siri gitu. Jadi si pelaku dan yang menikahkan itu kena ancaman pidana. Akan tetapi sekarang udah dihapus daripada undang-undang itu karena melihat daripada muatan ibadahnya gitu. Jadi orang nikah itu kan ibadah gitu, kok kenapa gitu dipidanakan gitu kan, kayak gitu logisnya kayak gitu. Jadi undang-undang itu dihapus karena melihat daripada muatan nikah itu adalah konteksnya ibadah. Jadi seperti itu sahabat. Nah, orang nikah siri itu eh, ada berbagai macam faktor sahabat. Ada yang nikah siri karena dia itu terkendala dengan masalah ekonominya. Jadi ekonominya itu belum mapan-mapan banget gitu kan, belum cukup lah gitu buat melakukan nikah gitu, nikah resmi gitu, karena butuh banyak biaya ini biaya itu dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga orang nikah siri, gak apa ya, tapi ada juga yang nikah siri gitu sahabat ya. Ada yang nikah siri itu karena memang dia itu ya pengen gitu kan, pengen nikah siri gitu kan, padahal udah punya istri gitu kan. Pengen nikah siri ini artinya poligami gitu. Jadi nikah siri plus poligami gitu. Jadi faktornya itu banyak. Nah, nikah siri yang dia itu benar-benar karena faktor kurang mampu gitu, dia memang belum berkeluarga gitu, suami istrinya memang belum pernah menikah gitu ya, itu yang sangat ringan banget gitu. Karena apa? Karena nikah siri itu karena kelak nanti kalau misalkan sudah punya anak, itu yang menjadi masalah itu anaknya, ya kan, anaknya. Bisa pelaku nikah siri itu nanti anaknya itu bisa dibuatkan daripada ini sahabat, daripada akte kelahiran. Akan tetapi akte kelahiran itu hanya mencangkup daripada nama si ibunya aja. Itu gampang banget dan bisa diurus di KUA. Itu kalau misalkan nikah siri yang belum, ya nikah siri aja lah gitu ya. Jadi hanya menyangkut nama ibunya aja, nama ayahnya enggak. Kalau misalkan
pengen nama ayahnya tercantum dalam akta kelahiran itu, maka harus dilakukan yang namanya isbat nikah gitu. Jadi seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan nikah siri karena faktor poligami, ya kan, suami yang sudah punya istri dia lalu menikah lagi gitu kan dengan cara siri, terus dia punya anak. Nah anaknya ini ya bisa gitu kan dibuatkan akte kelahiran, akan tetapi ya sama gitu, hanya mencakup daripada nama ibunya saja, nama bapaknya enggak. Nama bapaknya bisa dicantumin di akte kelahiran si anak itu kalau dia itu melakukan isbat nikah. Akan tetapi isbat nikah bagi seseorang yang sudah beristri, suaminya gitu kan, itu sangat sulit sekali gitu kan, harus ada persetujuan daripada si istri yang sahnya dulu gitu. Jadi seperti itu sahabat. Ya namanya juga kan poligami jatuhnya, bukan nikah sirihnya gitu. Jadi yang namanya poligami itu memang harus ada persetujuan dari istri yang sudah sah gitu. Jadi kalau misalkan istri yang tidak sah itu tidak perlu diketahui dan dia tidak memberikan izin kepada suami yang melakukan nikah sirih, ya kan, alias poligami gitu kan dengan cara sirih, ya dia mau isbat nikah nggak bisa gitu kalau istri yang pertama itu tidak memberikan izin. Itu sangat sulit sekali, kecuali istri yang pertama atau istri tua itu, yang istri yang sah itu memberikan izin, nah baru dia bisa melakukan isbat nikah, yaitu dia poligami gitu. Dan si anak itu bisa mencantumkan daripada nama ayahnya di dalam akta kelahirannya itu sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Jadi nikah siri itu hukumnya boleh-boleh saja, ya kan, akan tetapi banyak kendala nanti yang dihadapi setelah nikah siri itu sahabat. Ya itu seperti membuat akte kelahiran anak lah ya. Kalau misalkan suami istrinya itu sama-sama memang masih single gitu kan, itu bisa isbat nikah dengan mudah. Akan tetapi kalau salah satunya ini suaminya udah punya istri yang sah, ya kan, yang resmi gitu kan, ya ini namanya poligami dan harus izin dulu kepada istri yang resmi itu gitu kan untuk melakukan isbat nikah demi akte kelahiran si anak, supaya orang tuanya itu bapak ibunya tercantum semua di akte kelahiran. Jadi seperti itu aja sahabat terkait nikah siri sahabat ya. Aduh makanya jangan siri-siri sahabat. Nikah resmi aja lah, ngapain nikah siri gitu kan. Kita mampu, kita punya biaya, kita punya tujuan yang baik, udah kita nikah resmi saja, ngapain siri-siri gitu sahabat ya. Bagi suami-suami yang mau nikah lagi juga itu gentle aja gitu ya kan, gentle gitu, izin sama istri yang resmi mau nikah lagi gitu. Kalau misalkan diizinin syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan, ya enggak apa-apa dong. Nah namanya juga semua orang kan punya hak. Semua orang kan punya hak sahabat ya. Iya dong, dikiranya suami aja itu yang punya otoritas hak gitu, enggak, istri juga punya otoritas hak gitu ya. Para istri juga nih, aduh, jangan mau nih diperalat sama suami ya gitu. Jadi yang namanya hidup dalam pernikahan itu harus seimbang, harus adil. Demikian sahabat ya. Kalau ada pertanyaan silakan komentar dengan bahasa-bahasa yang santun sahabat. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel Bung Cokra. Mudah-mudahan channel ini berkembang, memberikan banyak manfaat lagi buat sahabat-sahabat semua, dan informasi-informasi yang menarik sahabat ya. Demikian aja sahabat, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komentar dengan bahasa yang santun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi